tidak ada delegasi UPM yang bisa masuk gedung PBB. Waktu sidang umum PBB ke-77 di bulan September 2022 di kota New York, USA, tidak ada delegasi organisasi Papua Merdeka UPM yang bisa masuk ke dalam gedung PBB. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pemuda Adat Seirera II, Ali Kabiai, ketika berada di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Saya nginap di Hotel Westgate yang berjarak sekitar 150 meter dari gedung PBB. Saya sama sekali tak melihat ada delegasi UPM yang masuk ke dalam gedung PBB. Selama saya di Westgate Hotel, saya sempat melihat Benny Wenda melobi beberapa delegasi selama 3 hari berturut-turut di lobi hotel dan kafe Westgate Hotel, namun hasilnya nihil. Tidak ada delegasi dari berbagai negara yang mengizinkan Tuan Benny Wenda masuk ke dalam gedung PBB, ujarnya. Menurutnya, sekarang fokus masyarakat global atau masyarakat internasional lebih fokus kepada pemulihan ekonomi, baik ekonomi global serta ekonomi kawasan setelah melewati masa pandemi COVID-19. Kemudian masyarakat internasional juga lebih fokus kepada percepatan ekonomi di tengah berkecamuk perang Rusia-Ukraina, dan dampak perang Rusia-Ukraina juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Saya melihat juga kondisi Tuan Benny Wenda sepertinya dalam keadaan sakit karena wajahnya nampak agak pucat. Mungkin Tuan Benny Wenda kurang istirahat karena lebih sering berpikir tentang lobi-lobi internasional yang sudah semakin kurang menarik dan seksi bagi beberapa negara-negara anggota PBB. Mungkin saja yang masih menarik adalah isu-isu pelanggaran HAM yang masih sering digunakan oleh nggo asing yang menjadi buzzer bagi negara-negara maju yang memiliki kepentingan tertentu terhadap sumber daya alam SDA suatu kawasan atau wilayah yang kaya akan SDA, tutur Ali Kabiai. Pemuda yang juga menjabat Sekjen MBPE RI Papua ini menganggap bahwa secara geopolitik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis khususnya di kawasan Pasifik, sebab Indonesia telah mampu melewati pandemi COVID-19 serta mampu meningkatkan akselerasi percepatan di bidang ekonomi dan infrastruktur walaupun dengan berbagai hambatan. Namun spirit atau semangat pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia patut diapresiasi dengan beribu-ribu doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai amanat sila pertama di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah tentu hal-hal positif ini dilihat serta dilirik oleh negara-negara Pasifik yang dulunya lebih sering mengkritik Indonesia di forum-forum internasional termasuk di sidang umum PBB. Misalnya negara Vanuatu sudah tidak lagi menekan Indonesia terkait persoalan Papua. Hal ini tentu merupakan langkah besar serta langkah yang positif bagi pemerintah, lebih khususnya pemerintah Presiden Jokowi. Berbagi penilaian positif tentang Indonesia sudah tentu harus didukung oleh semua elemen bangsa Indonesia, baik ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, katanya. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman dan sahabat khususnya para generasi muda Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mari kita bersama-sama membangun relasi yang baik tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras serta warna kulit. Mari kita bercerita suatu moderasi yang positif tentang negara kita Indonesia, negara yang besar, negara yang kaya raya ini. Mari kita memberikan gambaran yang positif tentang Indonesia kepada seluruh masyarakat internasional bahwa kita bangsa Indonesia masih tetap hidup berdasarkan falsafah negara kita yang sangat luar biasa, yaitu Pancasila, pungkasnya.
Polda Papua Barat kantongi 11 nama pelaku pembantaian 4 warga sipil. Polda Papua Barat mengantongi 11 nama pelaku penyerangan dan pembantaian terhadap pekerja pembangunan jalan Trans Teluk Bintuni, Maibrat di Kampung Majenik, Distrik Moskona Barat, Papua Barat. Kita sudah kantongi 11 pelaku bersama nama-namanya. Saya meminta pelaku segera menyerahkan diri, kalau tidak, dalam waktu dekat kita akan tangkap, kata Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga melalui Direskrimum Kambes Novia Jaya kepada wartawan. Ia mengatakan, ternyata ada beberapa orang yang melakukan tindakan kejahatan yang mana terlihat terekam dalam video melakukan pembantaian sadis dengan memotong korban dengan senjata tajam. Para pelaku-pelaku ini sering mengganggu situasi keamanan di wilayah Maibrat hingga ke Bintuni. Kita terbitkan nama mereka sebagai daftar pencarian orang DPO, tegasnya. Ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang selamat, termasuk Reva, telah dimintai keterangan. Para saksi lebih mengetahui peristiwa penyerangan dan pembantaian oleh KKB. Mereka ini juga melakukan teror di wilayah Maibrat. TNI dan Polri tidak takut. Kita siap tumpas kelompok KKB di wilayah ini, jelasnya.